pertama ada Bombi Ananda Babel dengan NPM 2213032041. Yang kedua ada Umi Wayutin dengan NPM 2213032042. Yang ketiga ada Tara Mahza Citra Dewi dengan NPM 2213032043. Yang keempat ada Dewi Aina Wulan dengan NPM 2213032078. Yang kelima ada Muhammad Bagus Dewantara dengan NPM 2213032009. Dan yang terakhir ada Desli Zadia Anini dengan NPM 2213032080. Dengan materi atau topik pembahasan yaitu definisi studi politik dan pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik. Itu PPT-nya ada di grup ya. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian studi politik. Yang akan langsung saya jelaskan ya teman-teman. Jadi politik itu pada dasarnya adalah hubungan antara masyarakat atau suatu relasi antara manusia dengan kenegaraan. Sedangkan ilmu politik itu ilmu yang membahas tentang teori dan praktik serta gambaran dan analisis mengenai sistem politik, dan itu ilmu yang membahas tentang teori dan praktik politik serta gambaran dan analisis mengenai sistem politik dan perilaku politik. Hal ini merujuk pada studi politik, yaitu studi yang mengkaji persoalan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada penguasa untuk menjalankan kewajibannya dengan segala kemungkinan dan resiko yang akan terjadi. Jadi dengan kata lain, studi politik ini mempelajari tentang ilmu-ilmu sosial, politik, tentang masyarakat yang berhubungan langsung dengan masyarakat untuk mengatur masyarakat agar dapat menjalankan roda kehidupan yang sebaik-baiknya dalam masyarakat. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya materi tentang logika studi politik sebagai ilmu pengetahuan yang akan disampaikan oleh Muhammad Bagus Dewantara. Terima kasih saudara atas waktunya. Yang kedua, logika studi politik sebagai ilmu pengetahuan yang akan disampaikan oleh saya. Ilmu pada dasarnya adalah aktivitas berpikir yang meliputi tentang sistematika, perilaku, dan struktural. Ilmu jika dipandang secara holistik, maka ilmu adalah kumpulan pengetahuan berdasarkan sumber dan teori yang telah disepakati secara bersama. Pada dasarnya, ilmu politik selalu digunakan dalam berbagai aspek, baik di bidang ekonomi atau bagian dari ilmu sosial. Ilmu politik tidak terlepas dari pengaruh ilmu sosial lainnya yang turut berkembang. Begitu pula pengambilan definisi yang dapat diperhubungkan pula dengan disiplin ilmu sosial lainnya. Hal itu terjadi karena objek ilmu politik adalah manusia yang senantiasa dinamis dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke saudara. Baik, selanjutnya materi tentang mengenal studi politik dan objek kajian studi politik yang akan disampaikan oleh Umi Wayutin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal studi politik dan objek kajian studi politik. Ilmu politik mempelajari tentang kehidupan politik. Istilah politik dalam perpustakaan ilmu politik dapat dipahami dari berbagai definisi, seperti kemukakan bahwa perbedaan-perbedaan yang muncul antara satu definisi dengan definisi yang lain sesungguhnya hanya disebabkan oleh karena setiap sarjana hanya melihat pada salah satu aspek politik. Aspek inilah yang kemudian digunakan sebagai konsep utama dalam menganalisis aspek politik tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa politik ialah berbagai kegiatan dan bagaimana melaksanakan tujuan-tujuannya. Baik, materi selanjutnya tentang pengertian pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik yang akan dibawakan oleh para mahasiswa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan ilmu politik. Menurut Herman van Dijk, seorang sarjana politik terkemuka, pendekatan politik adalah kriteria untuk menyeleksi masalah dari suatu data yang relevan. Dengan kata lain, pendekatan mencakup standar atau tolak ukur dalam memilah masalah serta menentukan mana data yang akan diteliti dan mana data yang akan dikesampingkan. Dan teori yang dimaksud adalah cara seseorang atau kelompok orang dalam menjelaskan mengenai politik. Jadi bisa ditarik dari pengertian di atas, kesimpulannya adalah jika pendekatan-pendekatan yang hadir itu akan berguna agar ilmu politik terbuka terhadap berbagai perspektif. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya tentang latar belakang pendekatan dalam ilmu politik yang akan dibawakan oleh Nawang.
perkembangan pendekatan dalam ilmu politik. Pemahaman orang Yunani tentang politik bisa dikatakan amat demikian luas. Maka dari itu, disiplin ilmu politik memerlukan pendekatan, metode, teknik, serta ilmu baru politik, supaya apa yang kita maksudkan akan tercapai sesuai dengan harapan. Pendekatan dalam ilmu politik dalam pandangan umum, ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang dapat diuji kebenarannya melalui suatu eksperimen kontrol. Manusia selalu melakukan hal-hal baru yang tidak dapat diamati dalam keadaan terkontrol. Maka dari itu, untuk memahami politik sebagai ilmu, banyak orang yang menggunakan cara pendekatan khusus, yaitu pendekatan institusional, legal, pendekatan perilaku, pendekatan neo-marxis, pendekatan internasional, dan pendekatan institusionalisme baru. Selanjutnya saya ulangi. Dan materi yang terakhir tentang macam-macam pendekatan dalam ilmu politik yang akan disampaikan oleh Desri dan Bu. Sebelumnya, terima kasih moderator. Ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam pendekatan dalam politik. Yaitu yang pertama ada pendekatan legal atau institusional atau tradisional. Yaitu di mana dalam pendekatan ini negara adalah sebagai fokus utama, terutama dalam hal yuridis dan konstitusional. Dan pada pendekatan ini pun lebih bersifat statis dan deskriptif dibandingkan analitis, serta bersifat dengan asumsikan norma-norma demokrasi barat. Yang kedua yaitu pendekatan perilaku. Munculnya pendekatan ini antara lain karena sikap deskriptif dalam ilmu politik kurang memuaskan karena tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi sehari-hari. Ditambah lagi adanya rasa khawatir bahwa ilmu politik tidak akan berkembang pesat dan akan tertinggal oleh ilmu-ilmu lainnya. Nah, dalam pendekatan perilaku ini memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, pendekatan ini cenderung bersifat interdisipliner. Maksudnya tidak saja mempelajari dampak faktor pribadi, tetapi juga mempelajari dampak faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Yang kedua yaitu merupakan suatu orientasi kuat untuk lebih mengilmiahkan ilmu politik. Dan yang ketiga yaitu pendekatan neo-marxis. Hal ini yang berfokus utama pendekatan neo-marxis adalah kekuasaan serta konflik yang terjadi dalam negara. Menurut kalangan neo-marxis, konflik antar kelas adalah proses sangat penting guna mendorong sebuah perubahan dalam masyarakat. Sekian yang dapat saya jelaskan, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Bobiana. Terima kasih. Setelah di sini saya akan melanjutkan materi dari Desri Berjuang, yaitu tentang teori ketergantungan. Teori ketergantungan muncul akibat imperialisme yang berlangsung sampai sekarang akibat diminati oleh ekonomi negara kaya terhadap negara yang kurang maju. Solusi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah hanya melalui revolusi secara global serta pembangunan independen mutlak terjadi sehingga revolusi mutlak terjadi. Yang berikutnya yaitu pendekatan pilihan rasional. Muncul akibat pertentangan pendekatan sebelumnya dengan pendapat bahwa mereka telah meningkatkan ilmu politik menjadi ilmu yang benar-benar sains. Teori ini akan dapat mengenai perilaku pemilih-pemilih teori yang selalu mempunyai tujuan yang mencerminkan apa yang dianggap kepentingan sendiri. Oleh karena itu, pemilih perlu membuat pilihan untuk menentukan tindakan dan sikap yang efisien untuk mencapai tujuannya. Yang berikutnya yaitu pendekatan institusionalisme baru. Pendekatan yang lahir dari society centered menjadi paradigma state concerned. Teori ini lebih melihat negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu yang memerlukan sebuah rencana taktis. Pendekatan ini memandang bahwa negara dapat diperbaiki ke arah dan tujuan tertentu. Pendekatan institusional baru juga dipicu oleh pendekatan perilaku yang sangat penting bagi negara-negara yang ingin lepas dari rezim otoriter dan Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin
Biasanya, seperti yang kita tahu, politik dan hukum ini saling berkaitan atau saling bergantung. Karena politik tanpa hukum menimbulkan kesewenang-wenangan atau anarkis. Sementara, hukum tanpa politik akan menjadi lumpuh. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar politik ini tidak menguasai hukum tersebut? Baik. Jadi intinya dari pertanyaan Anissa adalah bagaimana agar politik tidak menguasai hukum. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Sarah. Jadi salah satu caranya dengan memastikan bahwa sistem hukum di negara tersebut independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik. Hal ini dapat dilakukan dengan memisahkan lembaga hukum dan lembaga politik serta menjamin kebebasan dan kemandirian lembaga hukum dalam menjalankan fungsinya. Gimana nih? Selanjutnya Nathan. Silakan Nathan. Baiklah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nathan Sejak NPM 2213032065. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok kalian seperti apa yang disampaikan oleh Bang Dewantara. Nah, saya masih kurang paham mengapa ilmu politik itu disebut sebagai ilmu pengetahuan. Jadi tolong dijelaskan secara jelas. Terima kasih. Mungkin moderator langsung saja. Jika ada yang menambahkan nanti bisa menambahkan. Jadi pertanyaan dari Nathan itu, ilmu politik disebut sebagai ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena ilmu politik hampir mempengaruhi seluruh aspek di bidang kehidupan kita. Jadi apa yang kita bisa lakukan, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita katakan, semua terkaitan dengan ilmu politik. Terutama begitu juga dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan juga mempunyai kaitan antara dengan ilmu politik. Karena sama-sama mempunyai tujuan, mempunyai kepentingan yang sama. Misalnya ilmu politik di bidang ilmu politik mempunyai keterkaitan di keagamaan. Mereka bisa kampanye, misalnya ketika mereka masih berselawat, itu mempunyai kepentingan. Jadi karena itulah ilmu politik, menurut saya, karena itulah ilmu politik seperti zat yang bisa masuk ke dalam berbagai aspek. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada yang ditambahkan. Yang terakhir, teman-teman di sini kita buka 3 sesi tanya jawab aja ya sesuai nama yang kemarin. Ya boleh. Selanjutnya pertanyaan dari Yosia. Silakan Yosia. Baik, terima kasih kelompok 1. Izin perkenalkan diri. Nama saya Yosia Besar Farul Manurung. Dengan saya 2213032055. Sebelumnya terima kasih kelompok 1 yang telah berpresentasi. Sekarang saya ingin bertanya bagaimana pendekatan studi politik terhadap ruang lingkup perguruan tinggi. Itu pertanyaan saya. Baik, pertanyaan dari Yosia adalah bagaimana pendekatan studi politik terhadap ruang lingkup mahasiswa? Akan saya jawab ya teman-teman. Jadi tujuan pendekatan studi politik terhadap ruang lingkup mahasiswa itu untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa secara integral atau terstruktur. Kalau misalnya nilai-nilai terkandung dalam ilmu politik itu harus mempelajari tentang teori, praktik politik, sistem politik, dan perilaku politik. Jadi dengan adanya teori praktik politik, sistem politik, dan perilaku politik diharapkan mahasiswa dapat untuk memahami gejolak politik apa yang terjadi di bangsanya. Kemudian mahasiswa mampu untuk beropini secara rasional, mengeluarkan pendapat. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu untuk mengenali hak-hak dan kewajibannya untuk berpartisipasi politik dalam menegakkan demokrasi dan keadilan. Jadi secara nggak langsung mahasiswa ini kan turun langsung nih sebagai garda terdepan suaranya rakyat untuk demo dan segala macamnya. Nah, kalau kita buta terhadap politik, gimana kita bisa mengeluarkan pendapat yang rasional? Jadi mau nggak mau sebagai mahasiswa kita harus paham soal politik. Baik, saya rasa cukup materi dari
kelompok ini. Apakah teman-teman ada yang ingin menyimpulkan? Ya, perkenalkan nama saya Agus Ananda, saya NPM 221303249. Nah, di sini terkait dari materi yang telah disampaikan oleh Yolanda, pada kali ini saya akan menyimpulkan menurut dari pandangan saya sendiri. Seperti yang dikatakan dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, yaitu melihat dari aspek pandangannya Mas Bagus, tadi dikatakan kita tidak dapat mencegah, kita tidak dapat menolak bahwasanya ilmu politik itu pasti akan selalu terkait dengan kehidupan kita. Jadi dalam berbagai aspek pun, dalam kehidupan, bermasyarakat, lingkungan, baik itu pun di perguruan tinggi. Jadi kita tidak bisa menolak, saya tidak mau belajar ilmu politik. Nah, pasti datang dengan sendirinya, dengan cara sendirinya, ilmu politik pasti akan datang kepada diri kita. Mau tidak mau, kita tidak bisa menolak kemajuan atau adanya ilmu politik tersebut. Maka dari itu adanya ilmu politik bagi mahasiswa terutama di UNILA diharapkan semoga mahasiswa UNILA lebih demokratis menyampaikan aspirasinya terhadap dewan-dewan rakyat dan lain-lain, dan semoga itu menjadi manfaat bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Cukup? Terima kasih kepada teman-teman sekalian, terima kasih kepada Kakak yang ini. Sekian materi dari kelompok 1 tentang definisi hukum dan pendekatan dalam studi hukum. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya sebagai moderator izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah.